Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin terakhir kita baca makna isyari dari ayat 207 surat Al-Baqarah, bahwa ada orang yang menjual dirinya kepada Allah dan ya bayarannya adalah surga. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantat kalane orang aku ngaken Abdullah bin Salam ing dina Sabtu lan sengit ing yen to mangano daging unta krana takzimul yaum. Dina Sabtu iku wajib lan mangan daging unta iku haram ing dalam syariate Taurat. Lan malih ngucap Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, setuhune Taurat niku kitabullah, moko jangan liko idini supados kula wacani nalikane salatul lail. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, itu masih mengagungkan hari Sabtu, masih memuliakan hari Sabtu, dan tidak mau makan daging unta, karena memuliakan hari Sabtu dan makan daging unta itu tidak boleh di dalam syariatnya Taurat. Dan juga Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah bahwa karena Taurat itu adalah kitab Allah, maka perbolehkanlah aku membacanya ketika sholat malam. Mongko nalikane kaya mengkono mongko tumurun iki ayat, ya ayyuhalladzina al-ayah. Wakila temurun ing dalem wong kang ora iman kelawan sekabehane rusul. Wakila temurun ing dalem wong Islam ingkang ora nglakoni lakune agama Islam kabeh. Mongko temurun iki ayat faqala ta'ala. Ketika itu lalu turunlah ayat ini. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada seluruh rasul. Artinya dipilih-pilih gitu ya. Dan ada pula riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang Islam yang tidak menjalankan agama Islam secara keseluruhan. Ya. Jadi ada beberapa riwayat mengenai sabab nuzul dari ayat ini. Ayatnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. He eling-eling sira kabeh wong kang padha iman, padha mlebu sira kabeh ing dalam agama Islam babar pisan, njaba lan jero. Tegese lahir lan batin, aja manut sira kabeh ing tindak lakune setan, krana sedune setan iku satru kang tela-tela nyata marang sira kabeh. Wahai ingatlah seluruh orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara total, luar dalam, lahir batin. Jangan mengikuti tingkah laku setan, karena sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, yang jelas-jelas. Mongko lamun ijih padha condong sira kabeh ora gelem tinggal lakune setan, utawa ora gelem manjing ing dalam agama Islam babar pisan ing hale wis teka ing sira kabeh saringate Allah ingkang tela-tela, ingkang terang yen sedune agama Islam iku hak. Mongko lamun mengkono mongko weruh sira setuhune Allah iku agung sifate ora pisan-pisan lamun nekso marang sira. Mungkin ini ora pisan-pisan ora pisan-pisan kurang agunge, mungkin begitu ya. Lan ora inna Allah lamun kufur sira lan ora mundak mulyane Allah sabab sira bekteni, mongko ati-ati sira krana kufurira lan imanira iku manfaat utawa madharat ing awakira dhewe. Kalau kalian masih condong tidak mau meninggalkan langkah setan atau tidak mau masuk ke dalam agama Islam secara total, padahal syariat Allah telah datang kepadamu dengan dengan jelas, ya, dan sesungguhnya agama Islam itu benar. Kalau memang demikian, maka ketahuilah bahwa Allah itu maha agung, maha perkasa. Ya. Dia tidak akan berkurang keperkasaannya karena menyiksa kalian. Dan tidak akan menjadi hina kalau kalian kufur, serta tidak akan menjadi mulia kalau kalian taat. Jadi Allah itu tidak terpengaruh oleh perbuatan kalian. Karena kufur dan iman kalian itu hanya bermanfaat dan madorot dan merugikan bagi kalian sendiri. Yani setuhune iki ayat mukhatab marang ahlul kitab ingkang wis iman kelawan Quran kaya Abdullah bin Salam lan sak kancane. Mongko artine iki ayat manjinga sira kabeh ya ahlul kitab ing dalem sekabehane syariatullah kelawan arep iman kelawan sekabehane anbiyaullah lan rusulullah lan kitabullah lan kabeh ora kelawan pilih-pilih. Nah, artinya ayat ini kalau dimaknai sebagai sebagai teguran kepada orang ahlul kitab yang sudah masuk Islam, sudah percaya kepada Quran seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, maka artinya adalah masuklah kalian wahai ahlul kitab ke dalam seluruh syariat Allah dengan iman kepada seluruh nabi-nabi Allah dan kitab Allah serta tidak milih-milih. Ya. Wakila iki ayat mukhatab marang munafikin mongko maknane iki he eling-eling mukmin kang wis iman kelawan lisane padha manjinga sira kabeh ing dalem agama Islam. Babar pisan zahir lan batin. Aja kok Islam zahire bloko, batin nglakoni agama jahiliyah utawa Nasraniyah utawa Yahudiyah utawa Majusiyah. Nah, bisa juga ayat ini mukhatabnya ditujukannya kepada orang munafik. Maka maknanya adalah ingat-ingatlah wahai orang mukmin yang telah iman secara lisan, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total lahir dan batin. Jangan Islam lahir saja, batinnya tetap melakukan agama jahiliyah atau Nasraniyah atau Yahudi atau Majusi. Wakila iki ayat mukhatab marang mukminin mongko maknane iki ayat hi eling-eling mukmin kabeh padha manjinga sira kabeh ing dalem syariate Allah ingkang kelawan bersih-bersih
Ojo sira campuri kelawan agama liyane syariatullah saking agama jahiliyah utawa liyane. Bisa juga mukhatabnya atau ayat ini ditujukan kepada orang mukmin. Maka maknanya adalah wahai ingat-ingatlah seluruh orang mukmin, masuklah kalian ke dalam syariat Allah secara bersih, jangan dicampuri dengan agama lain dari syariat Allah, yakni agama jahiliyah atau agama lainnya. Wakila mukhatab ing dalem wong Islam maknane mongko maknane manjinga sira kabeh ing dalem agama Islam kabeh ing dalem sekabehane cawange Islam kabeh lan rukune Islam kabeh aja pisan-pisan sira kabeh nglakoni kelakuane jahiliyah utawa Nasraniyah utawa Yahudiyah. Bisa juga mukhatabnya adalah orang Islam ya, yang menjadi tujuan dari firman ini. Maka maknanya adalah masuklah kalian ke dalam agama Islam seluruhnya, di dalam semua cabang-cabangnya agama Islam, rukunnya dan juga rukun-rukunnya. Jangan melakukan apa kelakuan dari orang Jahiliyah, Nasraniyah atau Yahudiyah. Jadi ayat ini mempunyai pengertian itu tadi, paling tidak 4, tergantung siapa mukhatabnya, siapa audiensnya, siapa yang dituju dengan firman itu. Lan ngendika Hudzaifah bin Yaman ing dalem iki ayat, kaduwe agama Islam iku 8 bagian: nglakoni salat 5 wektu, 1, nglakoni zakat, 2, nglakoni siam, 3, nglakoni haji, 4, lan umrah, lan nglakoni merangi hawa nafsu, 5, nglakoni amar ma'ruf. Tadi umrah sendiri mungkin ya. 7, lan nyegah mungkar, 8. Mongko teman-teman tuna wong kang ora oleh bagian 8 perkara iki. Hudzaifah bin Yaman itu seorang sahabat Nabi yang yang lain dari yang lain-lain, karena Hudzaifah ini kalau orang lain bertanya tentang apa yang membuat orang masuk surga, Hudzaifah ini tanyanya adalah apa yang membuat orang masuk neraka. Jadi dia pandangannya berbeda dengan yang lain-lain. Kalau orang lain bertanya yang menggembirakan, kalau Hudzaifah bin Al-Yaman ini bertanya kepada Nabi hal-hal yang yang katakanlah berbahaya bagi iman seseorang, yang bisa mengganggu atau bisa mengikis iman seseorang. Dia berkata bahwa di dalam ayat ini, mengenai ayat ini, dia berkata orang Islam itu mempunyai 8 bagian. Yang pertama, melaksanakan sholat. Agama Islam itu isinya 8 bagian. 1, sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu haji, ini 4 ya, lalu umroh, 5, memerangi hawa nafsu, 6, amar ma'ruf, 7, dan nahi mungkar. Ya. Monggo teman-teman, maka betul-betul rugi orang yang tidak mendapatkan bagian dari 8 perkara ini. Lan ojo pisan-pisan sira kabeh padha nglakoni lakune setan, tegese ojo miturut kelakuane setan ingkang ora ana asale saking kelakuan nabi utawa auliyaullah, lan ora saking perintah Allah. Kaya perintah setan purih hormat dina setu lan haram mangan daging unta. Dan kalian jangan melaksanakan atau melakukan apa yang dilakukan setan. Maksudnya jangan mengikuti kelakuan setan yang tidak ada dasarnya, dari yang tidak ada cantolannya, mungkin begitu, dari kelakuan nabi atau wali, dan tidak berasal dari perintah Allah, seperti perintah setan untuk menghormati hari Sabtu dan haram makan daging unta. Lan akon setan marang mukmin kabeh kapurih milu lakune ahlul dolalah lan ahlul riwayah,
lan ahlul ahwa wal bid'ah. Dan juga setan itu memerintahkan kepada orang mukmin untuk mengikuti langkah ahlul dolalah, orang-orang yang sesat, ahlul ghiwayah. Ghiwayah itu sebenarnya sesat juga. Orang-orang yang sama sesat, orang yang tidak benar. Dan ahlul ahwa wal bid'ah, yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah, hal-hal yang baru dalam amaliyah agama. Mulane mangkono krana setan iku satrunira kabeh, aja pisan-pisan sira kabeh padha nggugu waswase setan. Ya, karena setan itu adalah musuhmu, maka jangan sampai kalian menuruti atau mempercayai bisikan dari setan. Mongko aweh weruh iki ayat setuhune nglakoni kelakuane jahiliyah iku ora wenang kotu, sabab ningali dawuh fa'lamu annallaha azizun hakim iki pengincim-incim marang wong kang nglakoni af'alul jahiliyah. Mongko nuli bangetaken Allah Subhanahu wa taala pangincime marang wong kang nglakoni af'alul jahiliyah. Ayat ini memberi tahu juga bahwa melakukan atau mengikuti kelakuan jahiliyah itu tidak boleh sama sekali. Sebab melihat firman Allah, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang menjalankan perbuatan jahiliyah. Nah, karena itu lalu ayat berikutnya di situ Allah memperkuat ancamannya kepada orang yang melakukan amal jahiliyah atau af'alul jahiliyah. Maka firman-Nya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulallim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ora padha ngenteni wong iku kabeh kang wis padha ora gelem mlebu agama Islam kabeh lan padha ketungkul nglakoni af'alul jahiliyah utawa nasraniyah utawa yahudiyah, ora padha ngenteni angin ing yen wis teka ing wong iku kabeh siksane Allah. Tekane nalikane ing dalem temurune mega saking mendung, tegese ing dalem tingkah aman ora pisan-pisan nyono tekane siksa. Krana tekane siksa iku dadi luwih banget lan luwih kaget lan luwih ala. Mereka orang yang menjalankan orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam dan terlena di dalam mengikuti perbuatan jahiliyah atau Nasrani atau Yahudiyah itu hanyalah menunggu menunggu sebentar gitu ya. Tidak menunggu kecuali datangnya siksa Allah di dalam wujud atau ketika datang mega dhulalin minal ghamam ya. Ini dalam lindungan atau bayangan dari mega. Di sini di bahasa Jawanya mega saking mendung ya. Mega dari awan. Ya. Maksud dari dhulalin minal ghamam itu adalah ketika orang merasa aman, sama sekali tidak menyangka akan datangnya siksa. Karena siksa yang demikian itu, yang datang pada saat kita merasa aman, itu lebih mengejutkan dan lebih buruk. Ya. Lan malih orang ngenteni tekane malaikat, tegese malaikatul maut, utawa malaikatul adzab. Lan dadi sampurna rusake wong iku kabeh. Lan marang Allah bali sekabehane perkara ing dalam akhirat kelawan den wales. Dan juga
yang ditunggu hanyalah kedatangan malaikat, yaitu malaikat maut, malaikat atau malaikat azab ya. Maka lalu jadi sempurnalah kerusakan orang itu, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan, baik yang di akhirat dengan cara dibalas. Yakni artine ora padha ngenteni wong iku kabeh ing yakine pitutur angin ngenteni tekane siksane Allah ing dalem halin naza utawa halul kiamatil kubra, lan ing dalem iku tingkah wis ora manfaat iman utawa tobat. Ya. Maksudnya orang itu tidak mau yakin akan nasihat, ya, sampai datangnya siksaan Allah pada saat mau dicabut nyawanya, ya, atau ketika kiamat nanti. Dan di dalam keadaan seperti itu iman sudah tidak bermanfaat dan juga tobat tidak bermanfaat pula. Lan iya tekane pati iku ora kena den kira-kira kelawan mangsa, mongko ana tekane iku ngegetaken, tegese ora weruh wong iku kabeh ing alane kelakuane ing dalem nalikane kiamat sughra, lan iya iku indal maut utawa kiamat kubra, lan iya iku inda fasil qada. Mungkin ini ada kata angin ya mungkin. Datangnya kematian itu tidak bisa dikira-kira kapannya, dan juga datangnya kematian itu pasti mengejutkan. Maksudnya orang tidak tahu kapan, tidak tahu bahwa perbuatannya itu jelek kecuali pada saat kiamat sughra. Kiamat sughra itu matinya seseorang, itu kiamat sughra, yaitu iku maut, ya, ketika mati, utawa kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar itu ya ini ketika diputusi perkaranya, ya. Ya, jadi mereka menyadari bahwa nasihat di atas supaya tidak mengikuti setan itu benar, itu ketika sudah tidak ada lagi waktu untuk mengubah keadaan. Makna al-isyari fi qoulihi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi, artine manjinga sira kabeh ing dalem agama Islam kelawan umum lan kelawan khusus. Mongko artine umum iki ayat mukhatab marang sekabehane wong kang wis iman lan Islam kelawan zahir. Mongko mlebu ing dalem sekabehane syarat Islam lan iman ing dalem batin. Qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man amanan nas. Pada firman, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam silmi, dalam agama Islam. Di sini masuklah kalian ke dalam agama Islam secara umum dan secara khusus. Arti umum itu mukhatab. Mukhatabnya adalah semua orang yang sudah beriman dan Islam secara zahir. Nah, maka masuklah kalian dengan syarat Islam dan iman sekarang di dalam batin. Ya, kalau yang sudah iman secara zahir, sekarang masuklah secara batin. Batin itu maksudnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim yang sebenarnya itu adalah orang muslim lain itu selamat dari gangguan tangan maupun lisannya, baik lisan maupun tangannya. Sedangkan orang mukmin adalah man amanan nas. Orang mukmin itu adalah orang yang orang lain aman dari dia, ya. Ini sangat penting saya kira di zaman sekarang ini, ya, ketika orang menunjukkan keimanan kadang-kadang dengan cara-cara yang justru menyulitkan orang lain, justru menakutkan orang lain. Mongko utawi artine makna
kang khusus iku mongko iki ayat iku den mukhotobaken marang maksus sartane saks insan zahir lan batin tegese katidene lisane iku wis manjing ing dalem Islam kelawan pangucap semono uga iya manjingos kabehane gautane ing dalem Islam kelawan fiile. Makna khusus dari kata tadi makna umum kan, makna khusus dari ayat ini adalah mukhotabnya semua orang yang khusus dengan marang maksus ya, berarti orang khusus. Kita tahu tadi orang semua orang, kali ini orang khusus, orang yang katakanlah yang imannya itu sudah lebih mendalam, insan dohir ya, supaya masuk ke dalam secara dohir dan batin. Maksudnya sebagaimana lisanmu telah masuk ke dalam Islam dengan ucapan, maka sekarang anggota badan yang lain, kalau tadi kan baru lidahnya, sekarang anggota badan lain juga masuklah ke dalam perintah dalam Islam dengan perbuatan. Lisannya sudah masuk Islam dengan ucapan, sekarang anggota badan yang lain masuklah ke dalam Islam dengan perbuatan. Artinya peninggal ginawe ningali perintah hakul Islam, kuping ginawe ngrungokaken hakul Islam, cangkem ginawe mangan li ajli hakil Islam, lan tangan sikil ginawe mangan nglakoni hakul Islam. Wa kadza kabeh miturut lakune Islam lan iman kelawan sekira-kira aja ana kelakuane ingkang ora cocok hakul Islam zahir lan batin. Jadi penglihatan dipakai untuk melihat perintah dari hakul Islam, dari Islam yang sebenarnya. Telinga dipakai untuk mendengarkan kebenaran Islam, lisan atau lidah dipakai untuk makan demi hak Islam, dan tangan serta kaki dipakai untuk menjalankan hak Islam. Demikianlah semua anggota, semua laku Islam dan iman, dan jangan sampai ada kelakuan yang tidak cocok dengan hak Islam, baik zahir maupun batin. Krana supaya beda antarané mukminin lan munafikin, krana nglakoni lakune Islam ing dalem zahiri bloko iku gampang marang munafik. Maka dadi padha ya antarané mukmin kang ngucap syahadat lan salat. Munafik ya ngucap syahadat lan salat, mongko utawi nglakoni Islam ing dalem batin iku dadi ngrusakaken agamane munafikin lan dadi tutuk mablaqur rijalil balighin. Karena apa? Supaya berbeda antara orang mukmin dan orang munafik. Karena kalau dilihat dari laku zahir saja, maka orang munafik pun bisa mudah bagi mereka. Jadi sama kalau orang mukmin mengucapkan syahadat dan sholat, munafik juga bisa mengucapkan syahadat dan melaksanakan sholat. Ya. Tetapi kalau Islam sampai ke dalam, itu menjadi membuat rusak agama orang munafik tadi, karena yang munafik iman Islamnya hanya sampai luar. Nah, sini lalu menjadi berbeda. Ya. Dan dengan Islam yang ke dalam ini, yang membuat beda dari Islamnya munafikin, sampailah orang itu kepada rijalul balighin, kepada orang-orang yang balighin itu artinya yang sampai kepada tujuan berislam. Mongko utawi artine manjingaken nafsul ammarah ing dalam Islam iku arep buang kufure nafsu kang batin, lan buang kulinane nafsu, lan arep aja manut karepe hawane, lan den tindakaken lakune Islam supaya dadi miturut kelawan ubudiyah. Qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Arti memasukkan nafsu al-ammarah ke dalam Islam itu adalah membuang kufurnya nafsu yang bersifat batin dan membuang kebiasaan-kebiasaan nafsu dan tidak mengikuti kemauan hawa serta melaksanakan seluruh kelakuan Islam agar nafsu itu menjadi penurut ya dengan kehambaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan suka dan disukai, dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Ya, saya kira untuk malam hari ini sampai di sini aja dulu. Kelanjutannya masih agak panjang dan marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.